Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Cikamulani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak cipta di bidang teknologi dan komunikasi. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya untuk menggunakan karya dengan beberapa pengecualian. Contohnya saat seseorang menciptakan sebuah karya asli yang terpasang tetap pada medium yang nyata, dia secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut, atau bisa disebut juga dengan copyright. Di sini saya akan memberitahukan contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Menggunakan perangkat lunak open source adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk meraih keuntungan maksimal. Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan contoh menarik perusahaan yang memerlukan sistem TI yang canggih dengan TCO. Biaya total kepemilikan yang seluruhnya adalah 3,537 miliar rupiah per bulan Desember 2011. BEI dijalankan dengan sistem Red Hat Expressions Linux, sebuah platform open source dari Red Hat. Produser solusi open source terkemuka. Ada dua faktor utama yang menjadi pertimbangan BEI untuk pindah ke platform Linux, yaitu nilai dan fungsi. Di sini akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai maksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan, denda atau paling sedikit 1 juta, penjara paling lama 7 tahun dengan paling banyak didenda sekitar 5 miliar. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana maksud pada ayat 1, pidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda 500 juta. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana paling lama 5 tahun atau dengan paling banyak didenda sekitar 1 miliar. Yang keempat, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang kelima, barang siapa dan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana paling lama penjara 2 tahun dengan denda paling banyak 150 juta rupiah. Dengan adanya hukuman pidana yang sangat berat kepada pelaku pelanggaran, harap akan mencegah adanya pelanggaran hak cipta. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi bidang teknologi untuk melakukannya dengan waktu sendiri atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk melaksanakannya. Perkenalkan, saya Tio Nengsi. Saya akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran hak intelektual pada hak paten beserta penanganannya. Contoh dari pelanggaran hak intelektual pada hak paten adanya perperangan antara Samsung dan juga iPhone.
Penanganan hak paten sama saja dengan penanganan hak cipta. 1. Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. 2. Adanya sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak yang melanggar. 3. Melaporkan undang-undang HKI terhadap oknum yang melanggar. Hak paten hanya diberikan oleh negara atas hasil penemuannya. Saya Fatma Majija dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak merek dan juga beberapa kasusnya. Yang kesatu adalah pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak untuk menggunakannya. Kasus hak merek yaitu yang kesatu kasus Pierre Cardin yang terjadi di Perancis. Seorang perancang busana terkenal melawan Alexander Satrio Wibowo, pengusaha lokal Indonesia. Dan yang kedua adalah kasus Lekus yang terjadi di Ejakan. Dan yang ketiga adalah kasus Monster Energy Kompang yang terjadi pada tahun 2004 adalah kasus Bionero terjadi pada awal September tahun 2015 di Semarang. Dan yang kelima adalah kasus IKEA. Banyak diperbincangkan perkara IKEA System yang didirikan oleh Belanda dan juga IKEA lokal atau IKEA yang dari Indonesia. Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa pilihan, seperti melalui proses litigasi, yaitu melalui gugatan perdata. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan juga bisa melalui tuntutan pidana. Perumusan tindak pidana dalam undang-undang merek tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek, ataupun melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.